Pernah nggak sih kita ngerasain hal ini? Sebuah tawa yang singkat, sebuah candaan yang iseng, ternyata harus dibayar mahal dengan rusaknya hubungan persahabatan yang udah kita bangun. Nah, di pembahasan kali ini, kita bakal ngobrolin soal itu. Kenapa ya kita sering banget mengorbankan teman cuma demi kesenangan sesaat? Yuk, coba kita jujur sama diri sendiri dulu. Pernah nggak kamu merasa sakit hati banget karena sebuah candaan? Mungkin lelucon itu kedengarannya lucu buat orang lain, tapi buat kamu, wah rasanya nusuk banget ke hati. Momen-momen kayak ginilah yang akan coba kita pahami bareng-bareng. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Kita tuh sering banget loh menukar hubungan yang solid cuma buat kesenangan yang sebentar. Entah itu celetukan yang gak dipikirin atau pilihan yang egois. Kita lupa kalau harga dari tawa singkat itu bisa jadi adalah kepercayaan seorang sahabat. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pernah kepikiran nggak kenapa sih luka di hati itu rasanya jauh lebih dalam dan lebih susah sembuhnya dibanding luka fisik? Yuk, kita bedah. Coba deh kita bandingin. Kalau luka fisik, ya kayak kegores atau memar gitu, lama-lama kan sembuh, bekasnya juga bisa pudar. Tapi, kalau luka di hati, wah itu beda cerita. Luka ini gak kelihatan, tapi dampaknya itu bisa ngerusak fondasi paling penting dalam sebuah hubungan, yaitu kepercayaan dan rasa aman. Dan ini nih yang sering banget kita lupain. Tindakan yang kita anggap kecil atau cuma gitu doang, kayak celetukan sarkastis atau lupa nepatin janji, itu bisa punya dampak negatif yang luar biasa besar dan awet banget dalam sebuah persahabatan. Ada sebuah nasihat bijak yang relevan banget nih, yang mengingatkan kita buat menjaga hati. Ini tuh berlaku dua arah. Satu, kita jaga hati kita sendiri dari luka. Tapi yang nggak kalah penting, kita juga jaga supaya hati kita nggak jadi sumber luka buat orang lain. Karena ya itu, semua tindakan kita kan asalnya dari sana. Oke, lanjut ya. Di bagian kedua ini, kita bakal fokus ke tindakan-tindakan kecil yang spesifik, yang ujung-ujungnya malah mengorbankan hubungan kita. Apa aja sih itu? Nah, ini dia beberapa racun yang sering kali nggak kita sadari dalam persahabatan. Candaan yang nggak pakai empati, yang nyerang titik lemah teman kita. Ego yang maunya menang terus tiap kali debat. Atau keinginan buat kelihatan keren dengan cara ngejatuhin orang lain, termasuk gosip yang dijadiin hiburan. Pelan-pelan tapi pasti, semua itu ngerusak kepercayaan. Di sini kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget. Jalan yang satu, memakai kelemahan orang lain buat bahan ketawa-ketawa sesaat. Tapi jalan yang lain, fokusnya justru buat memperbaiki dan memulihkan. Tujuannya bukan buat ngejatuhin, tapi sama-sama ngebangun dan saling mengangkat. Dan ini poin paling pentingnya. Kasih sejati itu bisa menahan diri. Dia nggak akan memuaskan ego dengan mengorbankan perasaan orang lain. Saat kita benar-benar peduli, kita pasti akan mikir dua kali. Biarpun itu artinya kita kehilangan kesempatan buat kelihatan keren atau lucu saat itu juga. Oke, kita udah ngomongin masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Kita masuk ke bagian 3. Yuk buat ngenalin seperti apa sih ciri-ciri positif yang seharusnya kita tuju dalam persahabatan. Kepercayaan itu ya dibangun dari hal-hal kayak gini. Sahabat sejati itu ibarat seorang penjaga. Mereka menjaga rahasia, mereka peka sama perasaan kita, dan mereka cukup bijak untuk tahu kapan harus diam. Karena kadang, diam itu justru bentuk kepedulian yang paling tinggi. Ide ini dikuatin lagi sama kutipan berikut. Kasih sejati itu nggak mengumbar kesalahan, tapi justru menutupinya. Coba bayangin deh, kasih itu kayak selimut. Fungsinya kan bukan buat menyorot kesalahan, tapi justru buat memberi kehangatan dan rasa aman. Jadi, secara praktis, jadi sahabat sejati itu artinya apa? Ya ini rangkumannya. Pertama, mikir dulu sebelum ngomong. Kedua, timbang dulu sebelum bertindak. Dan ketiga, selalu prioritaskan kasih di atas kesenangan sesaat. Intinya, ini semua soal kesadaran dan niat baik kita. Nah, di bagian terakhir yang paling praktis ini, kita bakal ngubah semua pemahaman tadi jadi tindakan nyata. Jadi, gimana cara kita menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Oke, jadi ada 3 langkah praktis nih yang bisa kita coba. Pertama, coba berhenti sejenak. Sebelum ngomong atau bertindak, tanya dulu ke diri sendiri, motivasi gue apa ya? Kedua, belajar ngerem. Kalau ada candaan yang kayaknya bakal nyakitin, tahan. Dan ketiga, ini yang paling susah tapi juga paling penting, punya nyali buat memperbaiki kerusakan yang mungkin udah kita buat. Dan perlu banget kita ingat ya, minta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan itu bukan tanda kelemahan loh. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan dan kedewasaan. Kerendahan hati itu ibarat jembatan yang bisa menyambungkan kita kembali. Nah, ini dia kesimpulan dari semuanya. Fokus kita tuh seharusnya bergeser.
Bukan lagi soal apa yang bisa aku dapat dari temanku, tapi gimana caranya aku bisa jadi teman yang baik. Panggilan kita adalah untuk menjadi tempat yang aman bagi orang lain. Sebagai penutup, saya mau ngajak kamu semua buat merenung sebentar. Mungkin pas dengerin pembahasan ini dari tadi, ada satu nama atau satu wajah yang muncul di pikiran kamu. Jangan biarkan kesalahan di masa lalu merusak hubungan berharga di masa depan. Coba pikirkan, kira-kira apa satu langkah kecil yang bisa kamu lakukan hari ini untuk memulai proses pemulihan itu?